Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Gunung Sari, Takmir Masjid Al-Mu'awanah, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian ketarjian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah untuk topik kajian kali ini kita akan melanjutkan tuntunan sholat menurut tarjih Muhammadiyah. Kemarin sudah kita bahas tentang permasalahan istiqbalul kiblah, permasalahan yang berkaitan dengan menghadap kiblat. Untuk kali ini kita masuk pada pembahasan an-niyah, pada pembahasan niat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, niat itu menjadi syarat atau menjadi rukun daripada rukun-rukun sholat. Artinya karena sholat itu ibadah, maka setiap ibadah makhdhoh itu harus disertai dengan niat. Ibadah apa? Ibadah makhdhoh. Kalau ibadah amah atau ibadah ghairu makhdhoh itu bisa menjadi ibadah ketika ada niat. Berarti kalau tidak diniati ya menjadi sesuatu yang mubah, yang boleh saja. Artinya kayak makan, minum, tidur, itu kalau diniati ibadah menjadi ibadah. Tapi kalau tidak ya sekedar sesuatu yang mubah. Tapi kalau ibadah makhdhoh itu harus diniatkan untuk Allah. Artinya kalau ibadah tidak disertai dengan niat ya tentu tidak sah gitu. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya niat itu menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Misalnya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang kita sudah hafal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintah, illa liya'budullah, supaya mereka menyembah Allah. Cara ibadahnya bagaimana? Mukhlishina, mereka mengikhlaskan lahu untuk Allah ad-dina, agama. Nah, ayat ini menjadi dasar tentang apa? Bahwasanya ibadah itu harus disertai niat. Kemudian di hadis Nabi ada beberapa hadis yang bicara tentang niat. Hadis yang paling populer adalah hadis Umar ibn Khattab, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hadis ini penting, Pak. Dan para ulama menjelaskan betapa pentingnya hadis ini. Hadis ini dianjurkan diletakkan di setiap kitab yang paling awal. Supaya apa? Supaya seorang penulis kitab itu
merasa bahwasanya niat itu penting, bahwasanya menulis kitab itu yang pertama harus lillahi ta'ala. Bagi pembaca kitab atau thalibul ilmi, pelajar ketika mengkaji sebuah ilmu, yang pertama harus lillahi ta'ala. Makanya hadis ini diwasiatkan oleh banyak ulama untuk ditempatkan di permulaan suatu kitab yang ditulis. Misalnya kitab yang kecil, Arba'in Nawawiyah, Pak. Ada kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu hadis yang pertama juga hadis niat atau hadis Umar ibn Khattab. Misalnya Sahih Bukhari juga meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama karena menunjukkan betapa pentingnya niat di dalam ibadah kita. Kemudian berikutnya hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kamu, wa amwalikum, dan harta-harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat pada hati-hatimu, wa a'malikum, dan amal-amal kamu sekalian. Di sini yang menjadi syahid atau yang menjadi apa, Pak? Yang menjadi poin tentang niat itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat apa? Hati-hati kamu sekalian. Melihat hati itu maksudnya melihat apa? Niat gitu. Jadi hadis ini walakin yanzuru ila qulubikum itu walakin yanzuru apa? Ila niyatikum. Akan tapi Allah akan melihat pada niat kamu sekalian. Dan kemudian niat itu definisinya apa? Atau pengertiannya apa? Niat itu secara bahasa qasdus syai'. Qasdus syai' itu apa? Menyengaja melakukan sesuatu. Itu secara apa? Bahasa. Secara istilah, Pak. Di sini ada dua definisi ya, ada dua pengertian antara jumhur ulama dengan mazhab Syafi'i. Kalau jumhur ulama, niat itu al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'li. Yang disebut niat itu kehendak yang ditujukan pada suatu pekerjaan. Karena niat itu iradah, Pak. Iradah itu kehendak ya. Artinya kalau kita mau sholat, itu niatnya lebih dulu sebelum takbiratul ihram itu sudah sah. Karena niat itu menurut jumhur ulama, di samping maknanya kehendak itu kan tidak harus berbarengan dengan perbuatan. Misalnya jenengan, saya mau pergi ke pasar. Apakah ucapan semacam itu harus diucapkan ketika sudah masuk pintu pasar, Pak? Kan enggak toh. Jadi ketika di rumah sudah saya mau pergi ke pasar, itu namanya iradah, yaitu apa? Kehendak. Itu menurut jumhur ulama. Artinya menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Pak, jenengan kalau dulu pernah belajar Sulam Safinah atau Safinatun Najat, itu di awal-awal ada pembahasan tentang niat, Pak. Niat itu lughatan qasdus syai', menyengaja sesuatu. Tapi secara syar'an apa? Qasdus syai' menyengaja sesuatu muqtarinan, atau ada yang membaca muqtaronan bi fi'lihi. Qasdus syai' menyengaja sesuatu muqtarinan yang dibarengi bi fi'lihi dengan perbuatan. Berarti antara perbuatan dengan niat itu harus berbarengan, Pak. Menurut mazhab apa? Syafi'i. Sakit dipahami ya? Bisa nggak? Berarti dalam pandangan mazhab Syafi'i namanya niat kan apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Berarti ada menyengaja sesuatu dalam hati kemudian disertai dengan perbuatan.
Nah kalau kasus kayak jenengan tadi, oh saya ketika masih di rumah, oh saya mau pergi ke pasar Pak. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i namanya al-azmu. Namanya apa? Orang baru berazam saja, tapi belum niat gitu. Nah bagaimana kalau umumnya orang Indonesia bilang, oh saya niat haji. Niat haji itu kalau sudah pakai pakaian ihram ya. Itu memang bahasa yang umum dipakai di masyarakat Pak. Tapi arti niat itu apa? Antara qasdus syai', menyengaja sesuatu dalam hati, dan perbuatan itu harus apa? Berbarengan. Konsekuensinya Pak, ada dua pandangan. Kalau jumhur ulama jenengan belum takbiratul ihram Pak, karena sholat itu apa? Definisi sholat apa dulu? Aqwalun wa af'al. Sholat itu komponennya dua. Kalau enggak perbuatan ya perkataan. Muftatahatun bitakbir. Sholat itu dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim. Dan ditutup dengan salam. Berarti sholat itu permulaannya atau pembukaannya apa? Takbir. Takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Kenapa kok disebut ihram? Karena ketika kita bilang Allahu Akbar, menjadi haram segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Oke. Kalau dalam pandangan jumhur ulama Pak, berarti kita niat dalam hati, baru Allahu Akbar itu sah atau boleh. Karena niat dengan takbir tidak harus muqaranah, tidak harus berbarengan. Kenapa? Karena niat itu apa? Al-iradah al-mutawajjihatu nahwal fi'li. Kehendak yang ditujukan pada suatu perbuatan. Berarti menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, orang mau sholat itu niat baru takbir itu hukumnya boleh. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Kenapa? Karena niat itu nanti kalau kita bahas secara terperinci, niat itu syarat bukan rukun dalam pandangan jumhur ulama. Nah bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau syarat itu dia amrun khorijiyun Pak, sesuatu yang di luar ibadah itu namanya syarat. Tapi kalau rukun itu amrun dakhiliyun, sesuatu yang ada di dalam ibadah. Tapi dua-duanya antara syarat dan rukun ada kesamaan Pak. Sama-sama wajib. Suatu ibadah kalau tidak melakukan rukun tidak sah, tidak melakukan syarat tidak sah. Tapi bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau rukun itu di luar, kalau syarat kalau syarat itu di luar, kalau rukun di dalam. Contohnya syarat sholat apa? Satrul aurah, menutup aurat. Itu pasti jenengan lakukan sebelum sholat Pak. Nggak mungkin jenengan Allahu Akbar lagi pakai baju Pak. Oh saya masih pakai katok pendek ya, belum menutupi aurat, baru nyari sarung atau celana, kan nggak mungkin Pak. Karena syarat itu di luar. Istiqbalul kiblat itu syarat sholat Pak. Jenengan mau sholat itu pasti menghadap kiblat dulu. Nggak mungkin Allahu Akbar baru nyari posisi kiblat. Karena syarat itu di luar. Contoh yang lain Pak, orang sholat itu harus at-taharah minal hadas al-asghar wal hadas al-akbar. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan apa? Berwudu. Orang melakukan sholat itu pasti apa? Wudu dulu baru Allahu Akbar. Nggak mungkin Allahu Akbar baru wudu. Kenapa? Karena semua ini syarat, sesuatu yang menjadi syarat pasti tempatnya di luar ibadah. Tapi kalau rukun itu di dalam ibadah. Contoh rukun sholat apa? Takbiratul ihram, Al-Fatihah,
rukuk, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud. Semuanya ini rukun sholat. Tempatnya di dalam ibadah. Karena apa? Rukun. Dan berarti kesimpulannya Pak, kalau jumhur ulama niat itu sebagai syarat. Karena dia dianggap syarat, berarti niat itu boleh ada sebelum seseorang membuka sholat dengan bacaan takbiratul ihram. Oke, bisa dipahami Pak ya? Bisa ya? Nah, tetapi dalam pandangan mazhab Syafi'i Pak, dalam pandangan mazhab Syafi'i niat itu rukun. Kalau rukun berarti di dalam. Makanya kalau kita rata-rata kalau belajar dulu Pak di sekolah, di pesantren, karena yang dikaji adalah mazhab Syafi'i, pasti kalau kita ditanya niat itu jadi apa? Syarat atau rukun? Pasti jawabannya rukun Pak. Oke ya. Karena rukun berarti di dalam sholat. Tapi bagaimana Pak? Padahal definisi sholat itu diawali dengan takbir. Diawali dengan takbir atau enggak? Takbir kan? Dan niat, karena dia harus di dalam Pak. Kalau jenengan niat baru Allahu Akbar itu enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Karena niat itu harus di dalam Pak. Berarti caranya Pak, niat itu dibarengkan rukun yang pertama dari ibadah. Kalau konteks sholat rukun pertamanya apa? Takbiratul ihram. Kalau jenengan wudu, yang wajib pertama apa Pak wudu itu? Membasuh muka. Berarti niatnya ketika Pak membasuh muka. Saya dipahami Pak? Konsekuensinya harus ada muqaranah berbarengan antara takbiratul ihram dengan niat. Tapi untuk berbarengan bisa atau enggak Pak? Itu susah. Kalau kita lihat statementnya Imam Syafi'i atau qaulnya Imam Syafi'i, muqaranah berbarengan ini harus muqaranah hakikiyah, berbarengan secara hakiki. Tapi sama pengikut Imam Syafi'i, diantaranya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, kemudian Imam Al-Haramain, gurunya Imam Ghazali, kemudian Al-Imam An-Nawawi Pak. Pandangan Imam Syafi'i yang seolah-olah mengindikasikan harus muqaranah hakikiyah itu nggak bisa Pak, dianggap nggak bisa. Berarti digeser dari muqaranah hakikiyah menjadi muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu apa? Berbarengan tapi secara adat, meskipun secara fakta tidak harus berbarengan. Soalnya kalau muqaranah hakikiyah Pak, yang terjadi apa? Was-was. Makanya orang takbir sekali nggak jadi itu, karena dia berusaha mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Allahu Akbar, lisannya mengucapkan takbir, hatinya apa? Niat. Bisa nggak Pak? Satu klikan antara mulut dengan hati itu harus matching Pak. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Allahu Akbar nggak jadi-jadi itu karena apa? Berusaha untuk mempraktekkan muqaranah hakikiyah. Tetapi kata Imam An-Nawawi dan Imam Ghazali, kalau kita muqaranah hakikiyah itu yang terjadi was-was. Makanya orang nggak jadi-jadi takbir itu karena apa? Berusaha melakukan muqaranah hakikiyah. Dan muqaranah hakikiyah ini Pak, ini nggak konsisten dalam setiap ibadah. Muqaranah hakikiyah atau muqaranah ini kan niat apa tempatnya tadi? Di awal sesuatu yang wajib dari ibadah. Berarti kalau sholat ya pada saat takbiratul ihram. Kalau kita wudu saat apa Pak? Saat membasuh muka. Kalau kita tayamum berarti saat mengusap muka. Tapi yang menjadi masalah Pak, bagaimana kalau puasa? Puasa itu awal waktunya
puasa itu menjadi wajib kita lakukan? Itu kapan, Pak? Terbitnya fajar. Karena waktu puasa itu apa? Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Ketika dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Orang niat puasa itu bisa nggak, Pak? Fajar terbit atau fajar sodik apa? Terbit, kita niat bisa nggak? Nggak bisa, nggak mungkin. Nggak ada orang apa puasa niatnya itu baru dilakukan ketika terbitnya fajar. Makanya dalam mazhab Syafi'i juga dikecualikan, Pak. Muqarana itu kecuali pada puasa. Makanya prakteknya orang-orang nawaitu shoma ghadin itu ya dibaca setelah apa, Pak? Setelah tarawih. Nggak mungkin dibaca apa ketika sebelum terbitnya fajar. Oke ya. Oke. Itu apa? Pandangan jumhur ulama. Pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Tapi di Muhammadiyah, Pak, di HPT jilid 3 ini Muhammadiyah menempatkan niat itu sebagai syarat, tidak sebagai rukun. Sehingga niat itu boleh kita lakukan sebelum kita memulai sholat atau sebelum kita takbir. Jelas ya? Ya. Sekarang, apakah dalam niat itu disunatkan untuk talafut, Pak? Talafut itu apa? Melafadzkan niat. Misalnya mau sholat, usolli, besok sholat subuh ya, berarti usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman terus lillahi ta'ala. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, niat itu yang wajib 3. Yang pertama qasdus syai', menyengaja sesuatu. Yang kedua ta'yin, menentukan ibadah. Yang ketiga al-fardiyah, menyebutkan ibadahnya ini fardu atau sunnah. Berarti kalau jenengan mau sholat subuh, redaksi niat kan yang lengkap tadi apa? Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang wajib itu hanya 3. Qasdus syai', menyengaja sesuatu. Berarti jenengan bilang usolli, saya mau sholat. Itu apa? Menyengaja sesuatu. Fardhu subhi, jenengan sebut fardhu bukan sunnah, berarti wajib. Subhi jenis sholat. Ini saja. Yang lainnya itu sunnah. Misalnya jenengan mau sholat subuh, usolli fardhu subhi, itu sudah terpenuhi, Pak, sholat niatnya. Tapi kalau jenengan usolli, saya mau sholat, tidak disebutkan jenis sholatnya, tidak disebutkan ini fardu atau sunnah, itu niatnya masih kurang. Yang wajib 3. Tapi kalau mustaqbilal kiblati, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, semuanya itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Dan disunahkan untuk melafadzkan niat qubaila takbir, sebelum apa? Baca takbir. Itu dari Imam Nawawi, Pak. Tapi kalau Imam Syafi'inya nggak ada ya redaksinya. Misalnya di sini Fathul Mu'in, Pak. Di Fathul Mu'in apakah ada kesunahan melafadzkan niat, Pak? Ada. Wa sunnah nutkun bimanwiyin. Wa sunnah, dan disunatkan apa? Nutkun, mengucapkan bimanwiyin, terhadap yang dia niatkan. Qabla takbir, sebelum takbir. Alasannya apa? Liyusa idal lisanu al-qalba, supaya lisan itu membantu hati. Itu pernyataan apa? Mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat, Pak, apakah ada dalil tentang talafut biniat, Pak? Hadis secara khusus tidak ada, Pak. Hadis secara khusus tidak ada. Bagaimana mazhab Syafi'i itu menyimpulkan kalau orang mau sholat disunahkan untuk talafut biniat? Ada 2 argumentasi, Pak, atau ada 2
dalil. Yang pertama dalil qiyas, yang kedua dalil akal, Pak. Dalil qiyas maksudnya gimana? Kalau dalam ibadah haji, Pak, orang mau haji itu kan ada apa? Ucapan labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umrotan atau labbaika umrotan, tergantung apa? Jenis hajinya. Dan Nabi ketika mau manasik haji juga mengucapkan semacam itu, Pak. Dan Nabi bilang apa? Khudhu anni manasikakum. Karena Nabi itu mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umrotan atau labbaika umrotan, itu kan ditalafutkan. Sehingga haji itu ibadah, sholat juga ibadah. Oleh sebab itu kalau sholat tidak ditemukan dalil khusus, dikiaskan kepada haji. Sehingga sholat pun tadi disimpulkan dalam mazhab Syafi'i minimal orang itu melakukan yang wajib dalam niat itu 3 hal. Yang pertama apa? Qasdus syai', menyengaja sesuatu. Yang kedua ta'yin, menentukan jenis sholat. Yang ketiga al-fardiyah, disebutkan sholatnya itu fardu. Maksudnya kalau jenengan mau sholat subuh besok itu minimal usolli fardhos subhi, enggak disebut rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau mamuan lillahi ta'ala, itu tetap sah, Pak. Tapi yang wajib 3 tadi, minimal usolli fardu apa? Subhi. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Oke ya. Dikiaskan dengan apa? Haji. Kemudian, Pak, bagaimana kalau di Muhammadiyah? Muhammadiyah tidak menerima kias ini, Pak. Kenapa? Karena dalam kitab Masail Al-Khams, Pak, kitab 5 masalah di HWT kita, jilid 1. 5 masalah itu disebut mabadi' khamsah atau 5 paradigma pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Di situ ada pembahasan mahwal kias, apa yang disebut kias. Dalam pandangan Muhammadiyah, kias itu tidak boleh dipakai dalam ibadah mahdhah. Kias itu dipakai konteksnya muamalat, Pak. Muamalat duniawiyah itu apa? Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah mahdhah. Loh, kalau zakat kok sekarang pakai kias, Pak? Karena zakat itu perdebatan, Pak, apakah ibadah mahdhah atau muamalah duniawiyah, karena ada dimensinya sosial. Kalau zakat itu pasti spiritnya ibadah sosial, makanya ada zakat profesi, meskipun tidak ada nas yang secara jelas atau bukan secara eksplisit ya bicara tentang zakat profesi. Intinya kias itu dipakai dalam pandangan Muhammadiyah itu dalam muamalat duniawiyah. Kalau niat dilafadzkan dalam haji, dikiaskan dengan sholat, berarti haji ibadah mahdhah enggak, Pak? Ibadah mahdhah atau muamalah duniawiyah, Pak? Mahdhah. Sholat mahdhah, berarti berlaku kias? Tidak. Kalau dalam pandangannya, Pak, Muhammadiyah. Contoh lain, Pak, jenengan paham ya. Dalam mazhab Syafi'i, orang mau melakukan sholat sunnah, Pak. Yang pertama sholat sunnah. Yang sholat sunnah ini tutlab lahal jamaah, dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat sunnah pakai azan atau enggak, Pak? Enggak. Jangan catat ya. Namanya azan itu hanya ada di sholat wajib. Enggak ada. Selain sholat wajib, kesunahan apa? Mengumandangkan azan. Jelas ya? Tetapi, Pak, Rasulullah pernah mengundang sholat kusuf. Sholat apa? Kusuf, yaitu gerhana matahari. Mengucapkan apa? Rasulullah ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Rasulullah itu mengutus seorang muadzin supaya mengumandangkan apa?
as-sholatu jami'ah. Itu bisa dibaca as-sholatu jami'atun atau as-sholata jami'atan. Kalau diwakafkan ya as-sholata jami'ah. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hadisnya sahih atau enggak? Sahih. Riwayat Imam Bukhari, Pak. Tapi konteksnya apa, Pak? Sholat kusuf, gerhana apa? Matahari. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pak, selain sholat kusuf tidak pakai as-sholatu jami'ah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, yang pertama dia sholat sunnah, yang kedua sholat sunnah itu dianjurkan berjamaah. Itu cara mengundang jamaahnya dengan as-sholatu jami'ah. Kenapa? Dikiaskan dengan sholat kusuf. Sholat kusuf itu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Dianjurkan berjamaah enggak? Dianjurkan berjamaah. Dalam hadisnya Rasulullah mengutus seorang muadzin bilang apa? As-sholatu jami'ah. Sekarang, Pak, dalam mazhab Syafi'i ya, contoh sholat yang biasanya ada as-sholatu jami'ah apa? Tarawih. Tarawih itu sholat sunnah atau wajib, Pak? Sunnah. Dianjurkan berjamaah atau enggak? Ya, berarti pakai as-sholatu jami'ah. Contoh yang lain, Pak, apa? Apa, Pak? Dalam mazhab Syafi'i yang biasanya pakai as-sholatu jami'ah. Sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat Id hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan berjamaah. Ya, makanya pakai as-sholatu jami'ah. Tadi ada yang bilang ya, sholat jenazah pakai as-sholatu jami'ah atau enggak? Kenapa kok tidak, Pak? Nah, karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Meskipun kan kalau jenengan ini dianjurkan berjamaah, iya, tapi masalahnya masalahnya apa? Hukumnya fardu kifayah sehingga tidak ada as-sholatu jami'ah. Sholat istisqa, Pak, dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan berjamaah. Ya, berarti ada kesunatan as-sholatu jami'ah. Ada. Meskipun jenengan dukung nggak populer. Memang di masyarakat sholat istisqa nggak populer, Pak. Karena bagi kiai juga tantangan, Pak. Nanti kiainya melakukan sholat istisqa terus dungannya nggak mandi di isin-isin jamaahnya. Ini piye Pak Kiai kok ngundang sholat istisqa ternyata hujannya juga nggak turun. Makanya jadi kiai itu repotnya di situ, Pak. Kalau waktu kemarau jamaahnya minta sholat istisqa terus doanya nggak mandi, kiainya dikomplain. Padahal namanya sholat istisqa itu kan tidak harus langsung turun hujan gitu. Tapi karena jamaahnya ini penting pingin kiai ini mandi gitu, Pak. Kiai yo meruntus, Pak. Nggak diminta apa sholat istisqa. Bukan berarti kiainya nggak tahu tata caranya, takut dikomplain kalau nggak turun hujan, dungane kiai gak mandi. Padahal jamaahnya juga ikut berdoa. Berarti kan jamaahnya mengamini kiainya, Pak. Berarti kalau nggak mandi jamaahnya itu juga bermasalah gitu. Oke ya. Kembali lagi, Pak ya. Berarti tadi, Pak, kenapa kok demikian dalam mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i pakai kias, dikiaskan dengan sholat kusuf. Tapi kalau di Muhammadiyah, kenapa sholat Idul Fitri Muhammadiyah atau Idul Adha Muhammadiyah tidak pakai as-sholatu jami'ah? Dalam HPT kita, putusan Garut 1976, Pak. Kenapa? Karena Muhammadiyah berpandangan bahwasanya kias itu hanya berlaku dalam ibadah, dalam muamalat duniawiyah. Dalam ibadah mahdhah tidak boleh dikiaskan. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Nah itu oke. Oleh sebab itu kenapa kok di sini Muhammadiyah tidak mengkiaskan dalam konteks niat toh?
Mengkiaskan apa? Sholat dengan haji. Yang kedua Pak, kenapa kok kias ini tidak dipakai? Dalam kias itu ada 4 rukun Pak. Pokoknya jenengan dengarkan Pak, ya, paham atau enggak itu? Paham atau enggak? Pokoknya didengarkan. Dalam kias ada 4 rukun. Yang pertama ada aslun. Aslun itu pokok Pak. Pokok itu apa? Maksudnya permasalahan yang ada dalilnya dalam Quran atau sunnah. Itu namanya apa? Aslun pokok. Yang kedua far'un. Far'un itu apa? Cabang. Cabang itu apa Pak? Permasalahan yang dicari hukumnya tetapi tidak ada dalilnya secara khusus dari Quran atau sunnah. Yang ketiga ilah Pak. Ilah itu kausa atau alasan munculnya hukum. Kemudian baru hukum Pak. 4 itu. Contoh yang mudah ya. Misalnya jenengan mau cari hukumnya toa Pak. Hukumnya toa apa? Jenengan yang jelas kalau nyari ke Quran dan sunnah nggak ketemu Pak. Karena nggak ada ayat Al-Quran innamat tawa'u. Yang ada innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam dan seterusnya. Oke ya. Berarti pokoknya apa Pak? Pokoknya itu khamr. Khamr itu apa? Minuman yang terbuat dari anggur. Cabangnya apa Pak? Toa. Antara khamr dengan toa itu memiliki kesamaan ilah Pak. Ilahnya apa? Iskar, yaitu sama-sama memabukkan. Karena keduanya sama-sama memabukkan, berarti hukum toa disimpulkan hukumnya sama dengan khamr, yaitu apa? Haram. Oke. Tapi Pak, syarat pokok asal dengan farad. Namanya asal itu harus lebih dahulu daripada farad atau cabang. Maksudnya apa Pak? Dalam konteks tadi, yang ada ibadah yang ada dalilnya khusus, kalau niatnya dilafadzkan itu haji atau sholat Pak? Haji atau sholat? Haji. Yang mau dikiaskan apa Pak? Sholat. Berarti yang pokok yang mana? Haji. Yang cabang apa? Sholat. Nah sekarang pokok dengan cabang itu dulu mana Pak? Kalau jenengan mau apa tanam tanaman Pak, ngicir apa wae ya. Itu kan pasti pokok dulu baru bercabang. Artinya apa? Pokoknya harus dulu baru cabangnya. Nah sekarang sholat dengan haji itu dulu mana Pak? Dulu sholat. Seharusnya berarti apa Pak? Seharusnya haji yang dikiaskan dengan sholat, bukan sholat yang dikiaskan dengan haji. Oleh sebab itu Muhammadiyah tidak menerima apa? Kias dalam ibadah dan niat sholat tidak usah dilafadzkan. Bisa dipahami Pak ya? Itu alasan pertama. Alasan kedua Pak, dalam mazhab Syafi'i, kenapa kok disunahkan talafut biniat Pak? Kata Fathul Mu'in Pak, liyusaida supaya bantu opo al-lisanu lisan al-qalba ing ati. Kenapa kok orang disunahkan talafut biniat? Supaya lisan itu membantu hati. Dalam niat, tempat niat itu hati atau lisan Pak? Hati. Berarti yang terpenting hati. Seharusnya kan hati membantu lisan, bukan lisan membantu hati. Soalnya orang niat itu meskipun tidak dilafadzkan dalam mazhab Syafi'i ya hukumnya sah. Kalau misalnya Pak terjadi pertentangan ini dalam mazhab Syafi'i, jenengan mau sholat besok sholat duhur, hatinya bilang usolli fardhu subhi, tapi lisannya kesleo Pak. Mergo subuh ondok kerinan Pak. Lisane Pak usolli fardhu duhri. Salatnya sah atau enggak?
Hatinya bilang usolli fardhu subhi, mau sholat subuh loh. Tapi lesanya tadi Pak kesleo Pak, karena apa tidurnya apa kemalaman, digugah apa istri, kedandapan, kemudian apa mau sholat, niat usolli fardhu duhri, tapi aja sampai fardhu duha Pak, itu salah ya Pak, karena sholat duha itu bukan fardu ya. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i sah atau tidak? Sah. Kenapa Pak? Yang dianggap hatinya menunjukkan apa Pak? Kalau asalnya niat itu hati bukan lisan. Seharusnya madzhab Syafi'i kan bilang apa? Liyusaida al-qalbu lisan, supaya hati itu membantu lisan. Tapi orang talafut biniat mesti alasannya apa Pak? Kenapa kok melafadzkan niat? Supaya lisan saya membantu hati. Nah itu kenapa kok Muhammadiyah tidak pakai talafut biniat. Berikutnya Pak, di kitab madzhab Syafi'i, namanya kitabnya Al-Muhadzab. Ini dikutip oleh HPT kita, yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau mengatakan Pak, wa mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu hati. Fa inna wa biqalbi duna lisanihi ajza'ahu. Kalau seseorang niat dengan hatinya tanpa dibarengi lisannya, ajza'ahu, sudah mencukupi. Artinya kalau dalam madzhab Syafi'i pun Pak, orang niat dengan hati saja tanpa diucapkan dengan lisan itu sholatnya dianggap sah, nggak boleh dianggap batal. Kenapa Pak? Tadi kan hukum talafut binian kan cuma sunnah, tidak wajib. Makanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi bilang fa inna wa biqalbi duna lisanihi azza'ahu. Kalau seseorang niat dengan hatinya tanpa lisannya sudah mencukupinya. Wa min ashabina man qol, di antara sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabat Imam Syafi'i ada yang berpandangan yanwi biqalbi wa yatalafat bilisan. Seorang itu niat dengan hatinya dan melafadzkan dengan lisannya. Kata Abu Ishaq Asy-Syirazi, walaysa bisyai', pendapat itu tidak betul. Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi, karena niat itu menyengaja dalam hati. Artinya kalau Muhammadiyah tidak melafadzkan niat Pak, memang sepakat terhadap beberapa pandangan madzhab Syafi'i, di antaranya pendapat siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi. Oke Pak, itu pembahasan tentang niat. Berikutnya Pak, dalam sholat itu disunahkan untuk melihat masjid. Masjid itu tempat sujud. Masjid itu tempat sujud ya, bukan ini masjid syar'an ya, masjid secara syar'i. Tapi masjid itu secara lugatan apa? Tempat sujud ya. Kenapa Pak ketika kita sholat dianjurkan untuk melihat tempat sujud? Hikmahnya Pak, biar khusyuk ya. Kalau orang sholat menghadap ke depan Pak, itu secara umum tidak khusyuk. Apalagi koncone itu Pak ada kaos semen gitu atau kaos pemain sepak bola, ada nomornya juga ya, ada cap sarung gitu, pasti terbaca itu. Oleh sebab itu apa? Sholat biar khusyuk yang menghadap tempat sujud. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 248 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qumu, dan berdirilah kamu lillahi, kepada Allah, qanitin. Qanitin itu artinya khashiin, khusyuk. Alladzina hum fi sholatin khashiun. Kenapa kok ditafsir khusyuk qanitin tadi? Karena di dalam hadis Abu Hurairah, dulu Rasulullah itu ketika sholat ya matanya itu dia melihat ke langit Pak, turun alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
Kenapa kok ke langit? Karena dulu Masjid Nabawi itu tidak ada atap. Itu Rasulullah. Rasulullah itu dulu sholat kadangnya melihat ke langit. Dan ketika turun alladzina hum fi sholatim khashi'un, sahabat yang lain itu juga masih melihat apa Pak? Ke langit. Terus Rasulullah melarang la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samaa'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Ini diancam oleh Rasulullah. Kalau orang-orang itu sholatnya matanya masih dilihatkan ke langit, itu kata Rasulullah hati-hati apa penglihatannya itu nggak bisa kembali Pak. Akhirnya baru sholat ya tetap dangak Pak. Nggak, ini maksudnya ancaman Rasulullah ya, menunjukkan kalau itu dilarang. Tapi jenengan kalau tanya apakah ada riwayat sahabat yang tetap naik ke langit terus habis sholat tetap dangak Pak? Nggak ada Pak. Yang kedua, sahabat ketika dilarang pasti meninggalkan itu. Itu hebatnya keimanan sahabat semacam itu Pak. Oke, berikutnya takbiratul ihram Pak. Habis ini selesai kita. Takbiratul ihram. Takbir dalam sholat itu dua. Takbiratul ihram yaitu takbir yang digunakan untuk memulai sholat. Kenapa kok dinamakan al-ihram? Ihram itu dari kata haram Pak. Kalau menjadi ahrama yuhrimu ihram itu mengharamkan. Maksudnya apa? Ucapan Allahu Akbar ketika diucapkan seseorang mengharamkan baik perkataan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Berarti kalau jenengan Allahu Akbar kemudian masih apa Pak? Masih lapar kemudian makan, itu sholatnya batal. Allahu Akbar kemudian ngantuk tidur, itu sholatnya batal. Karena dengan jenengan bilang Allahu Akbar berarti apa? Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat apa hukumnya? Haram dilakukan. Oke. Ucapan takbir itu apa Pak? Allahu Akbar. Apakah boleh diganti dengan lafaz yang lain Pak? Allahu a'zam boleh. Allahu a'la boleh. Atau Allahnya diganti dari Asmaul Husna Pak. Di antara Asmaul Husna apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar. Al-Azizu Akbar. Boleh enggak Pak? Tidak boleh. Itu pandangan jumhur ulama. Meskipun kalau Imam Abu Hanifah membolehkan Pak. Kenapa kata Imam Abu Hanifah? Kan sama-sama mengagungkan Allah. Allah itu kan tidak hanya punya nama satu nama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya 99 nama. Tapi masalahnya Rasulullah bilang apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam hadisnya tidak ditemukan Rasulullah membuka takbir membuka sholat kecuali dengan Allahu Akbar. Dan takbir ini hukumnya wajib Pak. Wajib. Tapi kalau takbir selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, yaitu takbir intikal, yaitu takbir yang kita ucapkan di 4 tempat Pak. Di 4 apa? Tempatnya apa saja Pak? Enggak takbir, itu ngangkat tangan. Takbir itu Allahu Akbar. 4 tempat itu apa? Yang pertama, ketika kita qiyam, ketika kita berdiri. Lawannya berdiri, qu'ud, duduk. Ketika kita raf'un, bangkit. Ketika kita apa? Khafdun, turun. Berarti takbir intikal itu pasti posisi kita 4 itu Pak. Kalau enggak kita berdiri, duduk. Kalau kita tidak apa? Bangkit atau naik ya turun. Jenengan amati, enggak ada takbir intikal kecuali posisinya 4 ini. Contoh takbiratul ihram, takbir intikal Pak, keliru. Contoh takbir intikal kita ucapkan pada saat apa? Mau ruku itu berarti apa? Turun. Mau sujud, turun.
kemudian jenengan sudah sujud, mau duduk di antara dua sujud itu bangkit Pak, atau naik. Pokoknya 4 itu ya. Itu takbir intikal, hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram hukumnya wajib, karena Rasulullah dalam hadis al-musi' sholatahu bilang apa? Idza qumta ila sholati apa? Fakabir. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbir. Oke. Berikutnya Pak, ketika kita takbiratul ihram itu disunahkan mengangkat tangan. Berarti yang wajib itu Allahu Akbarnya Pak. Tapi kalau mengangkat tangan hukumnya sunnah. Nah sekarang cara ngangkat tangan itu gimana Pak? Kaifiyahnya, tata caranya. Segini, sepundak atau sebahu, atau sekuping Pak, atau sedada. Kemudian posisi tangan ini dibuka atau Allahu Akbar ditutup gini Pak, atau telapak tangan dihadapkan ke samping atau ke kiblat. Nah ini yang kita kaji Pak ya. Yang pertama kita lihat ya, cara mengangkat tangan saat takbir itu ada beberapa hadis yang menjelaskan Pak. Yang pertama hadis Salim ibn Abdillah dari ayahnya. Rasulullah itu kalau takbir kana yarfa yadayhi hadwa mankibaih. Rasulullah itu mengangkat keduanya hadwa sejajar mankibaih, 2 mangkib Pak. Ini penting Pak. Mangkib itu apa? Antara Kiai Jawa dengan Kiai Indonesia Pak, itu terjemahannya beda Pak. Kalau Kiai Jawa memahami hadwa mankibaih itu sejajar dengan dua pundaknya. Hadwa mankibaih sejajar dengan pundaknya Rasulullah. Mangkib itu kalau Kiai Jawa maknanya apapun enggak, tapi Kiai Indonesia Pak, bahu. Bedanya pundak dengan bahu apa Pak? Sama atau enggak tuh? Kok beda? Pundak dengan bahu apa Pak bedanya? Ini pundak ya. Kalau bahu. Lah hadwa mankibaih itu sejajar apa? Pundak ya. Sejajar apa? Pundak. Berarti kalau Allahu Akbar gitu boleh Pak? Kan masih sejajar dengan, terlalu masuk Pak Allahu Akbar gini kan. Boleh enggak? Enggak. Tapi kalau bahu Allahu Akbar gini Pak, di luar maksudnya. Itu makanya terjemahan problem Pak. Gimana kok terjemahan Jawa dengan terjemahan Indonesia beda? Kalau Kiai Jawa Pak, mangkib itu pundak. Kalau bahasa Indonesia bahu. Padahal bahu dengan pundak itu beda Pak. Sehingga mangkib itu kalau kita rujuk pada bahasa Arab, mangkib itu majma', tempat berkumpul antara pundak dengan bahu. Tulang yang menghubungkan apa? Pundak dengan bahu. Hadwal mankibain itu ya segini Pak. Tidak boleh gini atau gini kan itu. Ya berarti apa? Sini. Itu hadwal mankibain. Bisa dipahami ya? Kalau orang takbirnya sepundak itu harus gini Pak. Kalau Allahu Akbar gini, betul enggak? Salah atau gini, Allahu Akbar gini. Hadwan mankibain itu nih, yang menghubungkan tulang yang menjadi titik temu antara apa? Pundak dengan bahu. Tapi masalahnya bahasa kita itu terbatas Pak. Bahasa Indonesianya apa itu? Pertemuan antara pundak dengan bahu. Makanya kalau bahasa Indonesia ngambil terjemah bahu, kalau bahasa Jawa pun pundak. Tapi yang betul apa? Tempat atau tulang bertemunya antara pundak dan bahu. Sehingga kalau dengan takbir hadwal mankibain itu ya gini, bukan gini, terlalu ke dalam atau ke
luar. Itu hadis Salim ibn Abdillah ibn dari ayahnya. Yang kedua hadis Ibnu Umar, Pak, sama saja. Kata Ibnu Umar, saya melihat Rasulullah membuka takbir dalam sholat, mengangkat keduanya ketika takbir sampai beliau menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua mangkib. Berarti hadis pertama dan kedua menunjukkan apa, Pak? Tangan diangkat sejajar dengan bahu ketika takbir. Kenapa kok HBT kita pakai bahu? Mengikuti bahasa Indonesia. Dan memang mangkib itu kalau bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Bahu. Berikutnya hadis Ibnu Umar, Pak. Riwayat Imam Muslim. Yang pertama riwayat Imam Bukhari. Sama, hatwa mangkibai sejajar dengan bahu atau pundak. Tapi di sini summa kabbaro, ada penjelasannya, Pak. Summa kemudian kabbaro Rasulullah takbir. Berarti riwayat Imam Muslim kata Ibnu Umar Rasulullah itu ngangkat tangan dulu. Setelah itu baru bilang Allahu Akbar. Berarti apa, Pak? Ngangkat tangannya dulu baru takbir. Tapi hadis sebelumnya, Pak, berbarengan antara Allahu Akbar dengan ngangkat tangan. Tapi hadis yang kedua, Pak, angkat tangan dulu baru takbir. Keduanya boleh, Pak, berbarengan boleh. Ngangkat tangan dulu baru takbir boleh. Berikutnya, Pak, hadis Malik ibn Huwairis, riwayat Imam Muslim ya, bahwasanya Rasulullah itu idza kabbara, apabila takbir rafa'a yadih, Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai Rasulullah mensejajarkan kedua tangannya dengan kedua telinganya. Berarti kalau kedua telinganya bagaimana? Kedua tangannya diangkat sampai sejajar dengan kedua telinganya. Maksudnya apa? Ibu jari sejajar dengan daun telinga paling bawah atau daun telinga bawah, Pak. Ujung jari sejajar dengan daun telinga atas. Tapi tidak usah mengukur akurasinya ditempelkan, Pak. Kalau menempelkan Allahu Akbar, ada orang masyarakat banyak kan Allahu Akbar ini disentuhkan, ditempelkan, Pak. Mengukur apa? Akurasi, artinya dikira-kira, nggak usah ditempelkan. Dan kebanyakan orang di masyarakat gini, Pak, Allahu Akbar, telapak tangan itu menghadap kiblat, bukan menghadap ke samping, ya kan? Nah, jadi gini, dan ini tidak usah ditempelkan. Oke. Hadis Malik Ibnul Huwairis, riwayat Imam Muslim. Berikutnya hadis Abu Dawud, Pak, dari sahabat Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Beliau melihat Rasulullah itu ketika takbir rafa'a yadih, mengangkat kedua tangannya hatta kanata bihyani mangkibai, sampai Rasulullah mensejajarkan dengan kedua tadi mangkib tadi, dan kedua tangannya disejajarkan juga dengan apa? Dengan ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya. Berarti maksudnya apa, Pak? Ibu jari sejajar dengan daun telinga paling bawah, ujung jari telinga atas. Tapi yang sejajar dengan mangkib itu apa, Pak? Telapak tangan bagian luar gini. Kalau jenengan takbirnya gini, pasti telapak tangannya ini sama dengan sejajar dengan mangkib. Bisa dipaham enggak ya? Maksudnya hadwal mangkibain itu yang sejajar mangkib bahu atau pundak, itu apa? Telapak tangan bagian luar. Epek-epek, gegere epek-epek, ya bahasa Jawane. Bisa dipaham ya? Itu hadis Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Hadis ini dianggap menafsirkan dan menggabung hadis
sebelumnya hadwal mankibain itu, ini kalau pandangan tarjih loh Pak, meskipun saya tahu ada ulama yang membolehkan duanya. Majelis tarjih sekarang itu pakai hadwal mankibain itu sejajar dengan telinga, maksudnya yang sejajar dengan pundak itu epek-epek yang bagian luar. Jadi HPT Jilid 1 1929 sama Turunan Sholat 2015 Pak, tarjih masih tetap berpandangan kalau takbir itu segini. Kalau segini itu praktek orang Muhammadiyah, tapi dicari tarjihnya nggak ada Pak. Meskipun saya tahu mayoritas warga Muhammadiyah begini. Kalau saya pribadi Pak, itu cenderung tanawu fil ibadah. Tanawu fil ibadah itu boleh duanya. Tapi putusan tarjih kita masih segini Pak. Kalau segini belum ada ya putusan tarjihnya. Tapi yang penak itu artinya yang lebih luas itu kan dua-duanya boleh dipakai. Apalagi kan hadisnya juga ada. Bisa dipaham Pak? Tapi kalau jenengan tanya pendapat resmi Muhammadiyah mana? Yang segini. Segini bukan pendapat resmi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah menggunakan dalil yang dianggap lebih lengkap, menggabungkan dua pemahaman. Maksudnya sejajar dengan bahu atau pundak itu bukan ujung jarinya, tapi ini Pak, telapak tangan bagian luar. Kalau jenengan takbirnya segini, pasti ibu jari sejajar dengan daun telinga, ujung jari sejajar telinga atas, epek-epek keluar ini Pak, atau telapak tangan bagian luar itu pasti sejajar dengan mangkip tadi. Bisa dipahami ya? Meskipun segini boleh Pak, saya tidak mengatakan tidak boleh ya. Itu ada dalilnya. Tapi kalau kita bicara tarjih, belum ditarjihkan. Dan saya sudah samati Pak di Bojonegoro ini ya. Dari Bojonegoro paling etan Al-Mu'awanah sampai Kulon. Enggak, kalau Jogja segini Pak. Sampai Kulon Padangan pasti orang Muhammadiyah segini. Bukan tidak boleh loh, ada dalilnya. Hadis Ibnu Umar. Tapi kalau apakah itu sesuai tarjih? Tidak. Bisa dimahami ya? Jadi sama dengan mazhab Syafi'i kalau Muhammadiyah. Takbirnya apa? Segini. Cumanya tidak usah ditempelkan tadi. Berikutnya. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi. Idza kabbara lis-shalah, kalau Rasulullah itu takbir untuk salat, nasyara asabi'ahu. Jarinya itu dibuka, tidak dikepalkan. Allahu Akbar gini. Ini yang penting, Pak. Banyak orang takbir itu gini, Pak. Allahu Akbar. Ya kan? Dihadapkan sampai telapak tangan ini menghadap kiblat. Itu yang kita jadikan ukuran ya. Berarti kalau ke samping itu kurang betul. Itu tentang masalah takbir. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. 9:30 pas Pak. Monggo, ada atau enggak? Enggak ada ya? Monggo Pak, nggih. Oh, sholat dibatin Pak, maksudnya hanya takbirnya atau semuanya dibatin? Maksudnya enggak. Kalau kita makmum itu yusmi nafsahu, memperdengarkan dirinya. Jadi cukup dirinya yang dengarkan. Justru kalau kita Allahu Akbar keras itu bisa mengganggu sebelahnya. Tapi kalau makmum dalam takbir intikal, imam kalau takbir intikal, takbir ihram itu semuanya jahron,
Dibaca jar, baik sholatnya itu sirriyah atau jahriyah. Sholat sirriyah apa? Termasuk sholat sirriyah. Duhur nggak sirriyah Pak. Duhur sama asar itu imamnya tetap jahran. Apalagi yang sholat jahriyah yaitu isya, maghrib sama subuh. Tapi kalau makmum itu yusmi' nafsahu, membaca apa? Bacaan sholat itu cukup didengar dirinya sendiri. Tapi kalau sholat di batin Pak, tidak boleh. Kenapa kok sholat di batin tidak boleh Pak? Nanti ada hadis berikutnya Pak, ketika kita bicara tentang apa? Bacaan surat ya. Yaitu ketika membahas Rasulullah kalau sholat sirriyah itu duhur sama asar, itu bacaan atau tidak Pak? Itu ada sesuatu yang dibaca atau tidak Pak? Ternyata di hadisnya Pak, hadisnya ini loh, hadis Abi Ma'mar. Kata Abi Ma'mar, qultu li Khobab, saya pernah bertanya kepada Khobab, akana Rasulullah SAW yaqra'u fi dhuhri wal asri, apakah Rasulullah kalau sholat duhur dan asar itu membaca? Maksudnya cukup dibatin atau membaca umi-umi Pak? Artinya apa? Cukup didengarkan dirinya sendiri. Kata Khobab Pak, na'am ya Rasulullah dalam sholat duhur dan asar itu tetap membaca. Tapi Abu Ma'mar itu memang pertanyaannya logis Pak. Kita nan logak kalau bahasa Jawa nih. Kamu itu ngasal atau enggak? Makanya ditanya, min aina alimta, dari mana engkau tahu kalau Rasulullah sholat duhur sama sholat asar itu membaca? Qala, kata Khobab apa? Bitirabi lihyati, jenggotnya Rasulullah itu bergerak karena orang Arab itu jenggotnya panjang Pak. Faidai atau barokai jenggot panjang Pak. Sahabat tahu kalau Rasulullah umi. Coba kalau Rasulullah nggak punya jenggot kan nggak ada hadis semacam ini. Rasulullah itu baca di sholat duhur dan di sholat asar itu sahabat mengamatinya dari apa? Jenggotnya itu goyang. Kalau sholatnya di batin Pak, ya tidak goyang. Makanya kesimpulannya Pak, sholat di batin itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu wan nutqu al-Fatihah itu harus nutkun diucapkan. Artinya sholat di batin itu tidak boleh. Namanya sholat kan akwal. Akwal itu apa? Ucapan-ucapan. Namanya ucapan itu ya harus lisannya bergerak. Minimal didengarkan dirinya sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Cukup ya? Monggo satu lagi. Nggih, monggo Pak. Ya. Kalau sholatnya sah Pak, sholatnya sah ya. Orang sengaja nggak mengangkat tangan saja sah. Tapi kalau konteksnya takbir Pak, kalau rukuk itu kan harus terpenuhi karena rukuk itu rukun sholat. Sujud ya harus sujud. Misalnya jenengan sujudnya belum sampai lantai udah naik lagi itu nggak sah ya. Tapi kalau ngangkat tangan gini atau gini tetap sah Pak, karena ngangkat tangan hukumnya sunnah. Tapi orang semacam itu nggak melakukan sunnah dalam arti mencontoh Nabi. Nabi kan mengajarkan kaifiyah atau tata cara mengangkat tangan. Padahal Nabi bilang apa? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Tapi karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, kalau dia misalnya tidak sesuai contoh Nabi itu sholatnya sah, hanya saja tidak sesuai dengan sunnah atau mendapatkan keutamaan atau sholat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah.
Kalau kita sholat kan bukan memilih yang wajib saja, tapi juga yang sunnah. Nanti kalau jenengan milih yang wajib kan Allahu Akbar nggak usah ngangkat tangan, langsung Al-Fatihah, tidak doa iftitah. Terus ya enggak Allahu Akbar intikal, tapi langsung ruku ya diam saja. Ya, terus apa? Naik ya, nanti itu kajian fikih sah Pak, tapi fikih itu kan kenapa kok membedakan antara sunnah yang wajib? Supaya ketika terjadi sesuatu karena kelupaan atau ketidakmampuan kita, sholat kita tetap dinyatakan sah. Tapi bukan berarti setelah kita tahu yang wajib dan sunnah, oh kalau gitu pilih yang wajib saja, itu jadi masalah. Oke, mungkin itu atau oke, monggo. Atau mengkerik, Pak. Om bandul itu nanti mengikuti mazhab Syafi'i, Pak. Mazhab Syafi'i itu gerakan sholat kalau salah khutuwat, 3 gerakan mutawaliyat yang berurut-urutan itu bandul itu dinilai batal, Pak. Ya, mungkin beda perspektifnya mazhab Syafi'i kalau itu. Karena 3 gerakan yang berturut-turut bandul itu. Tapi kalau dalam pandangan tarjih, yang membatalkan itu al-fi'lu katsir, melakukan gerakan yang banyak, tidak mengikuti tadi. Itu kan ijtihad madhab. Tapi intinya gini-gini itu mengurangi kekhusyuan sholat, Pak. Tapi kalau dibilang membatalkan, itu juga susah, Pak. Intinya apa? Kalau kita i'tidal itu kan lurus toh. Berarti tangan ya lurus ke bawah, tidak dibandulkan tadi kan. Nah, apalagi tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dihukumi batal, itu repot, Pak. Wong puasa saja kita lupa. Tidak, Pak. Pokoknya kalau fikih itu, Pak, syaratnya berlaku hukum itu ayyakuna aliman. Orang itu harus tahu hukum. Yang kedua apa? Ayyakuna amdan. Dia harus sengaja. Pokoknya kalau suatu tidak sengaja, tidak tahu, itu tidak berlaku hukum, Pak. Tapi bukan berarti kalau gitu kita nggak usah belajar aja biar nggak kena hukum. Nah itu nanti sengaja menjadi bodoh itu juga kena hukum juga. Alasan kenapa kok milih bodoh? Ada tahu ilmu kok milih bodoh. Ya. Ya, monggo Pak. Ya. 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 Maksudnya kalau kita anggap batal itu juga susah, Pak. Karena semacam itu belum dinilai al-fi'lu katsir, melakukan gerakan yang cukup banyak. Itu. Kecuali kalau sudah melangkah-langkah itu. Wong Rasulullah itu kalau sholat bawa Hasan dan Husain di punggungnya kan itu. Kalau orang bawa bayi itu gerakannya banyak kan gitu. Itu saja diperbolehkan. Ya. Maksud saya gini, Pak, kalau dihukumi batal itu susah, Pak, kita. Tapi yang semacam itu jelas mengurangi kekhusyuan sholat, yang lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau kita menghukumi orang yang tangannya bandul itu terus sholatnya salah, itu kan kita
Hukum asal ibadah itu ketika dilakukan kan sah, Pak. Ketika kita katakan batal itu kan butuh dalil yang jelas. Maksud saya itu. Tapi dalam artian saya bukan mendukung itu ya semacam itu mengurangi kekhusyuan sholat. Namanya i'tidal itu wal i'tidalu audun makana fazal. Kalau dalam Zubat itu i'tidal itu audun makana fazal, kembali pada posisi semula. Berarti posisi semula ya lurus, Pak. Namanya i'tidal itu kan tegak lurus. Kalau bandul ini kan berarti kan ada yang tidak lurus. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan nanti ketika i'tidal posisi tangan bagaimana? Sedekap atau lurus? Itu ada dua pandangan di kalangan para ulama dan nanti kita bahas. Oke, kita cukupkan ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.